supaya dalam pembelajaran ini kita bisa ikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita bahas materi kita hari ini, yang lalu materi kita tentang menganalisis teks cerita sejarah. Apa yang kita analisis? Unsur kebahasaan. Nah, kan tidak masih ingat nggak kira-kira apa itu unsur kebahasaannya? Masih. Siapa yang bisa sampaikan? Wow, oh ya, silakan Dinda. Menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, menggunakan kata kerja material dan kata kerja mental. Wah, luar biasa ya. Nah, berarti tidak sia-sia ya kita belajar minggu lalu ya. Iya. Masih ingat kan ya unsur kebahasaan itu semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar menulis ya, menulis teks cerita sejarah pribadi. Bapak akan minta nanti kepada kalian semuanya untuk ya menuliskan cerita sejarah pribadi kalian sendiri. Karena kita semuanya pasti punya sejarah pribadi kan gitu ya. Lalu pernah nggak kita berniat untuk menuliskan itu semua? Belum pernah kan gitu ya. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini kita akan praktik. Kita akan menuliskan cerita sejarah kita. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nih, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sorry ya, ada foto saya di sini ya. Ganteng ya? Gantengan mana? Yang di foto atau aslinya? Aslinya. Jangan pernah di depan saya ya. Nanti di belakang saya langsung ganteng Bapak itu. Oke, baik. Ini kompetensi dasar yang kita akan bahas. Ini minggu lalu ya. Hari ini pertemuan kedua ini yang menjadi kompetensi dasar kita adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Untuk apa ini kita pelajari? Kan enggak? Apa sih manfaat ini kita pelajari? Tadi saya tanya, belum pernah terniat untuk menuliskan cerita sejarah pribadi. Mulai dari kita lahir sampai nanti kita sampai kapan kita menuliskan dia kan gitu ya. Nah, kalau kita udah meninggal, siapa yang nulisin? Orang-orang terdekat kan? Dan mereka tahu dari perkembangan apa kegiatan-kegiatan kita lakukan melalui wawancara atau melalui karya-karya kita, orang mengenal kita. Maka karya-karya kita itu, perjalanan hidup kita itu jangan lupakan. Ya jangan kita lupakan. Karena itu penting nanti untuk kita tuliskan kembali, menginspirasi orang banyak. Manakala pengalaman kamu nanti ada yang luar biasa, pengalaman kamu itu bisa ditiru oleh orang. Karena hari ini modal pembelajaran kita discovery learning. Nanti kan saya akan berikan satu video, ya, saya akan tunjukkan satu video. Nanti kalian analisislah video itu. Kira-kira apa isinya, kan gitu ya? Dan seperti apa video itu. Dan itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Oleh karena itu kita bentuk kelompok dulu. Wow, ya, langsung nampak ya. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Nanti tim 1 di sini, tim 2 di sini, tim 3 di sana, tim 4 dan tim 5. Bentuk kelompok saya berikan waktu 2 menit. Oke, baik. Seperti saya bilang tadi, saya akan tunjukkan satu video. Perhatikan baik-baik ya. Dan kamu harus pahami apa kira-kira isi dari video ini. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Asma Lusna, biasa dipanggil dengan sebutan Asma. Aku berumur 17 tahun. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. 1 kakak perempuan, 2 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, dan 1 kakak angkat laki-laki. Kira-kira menurut kalian video tadi isinya tentang apa? Siapa bisa? Siapa? Oh ya, silakan. Jadi di video tersebut menceritakan tentang sejarah pribadi seseorang sejak ia lahir hingga masa SMA. Oke, ya boleh kasih tepuk tangan. Ya, ini video tentang sejarah ya pribadi seseorang. Siapa namanya tadi? Asma. Menurut kalian, si Asma ini apakah dia spontan langsung buat kamera lalu rekam langsung spontan dia bercerita, atau ada proses yang ia lalui sebelumnya? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Ada proses.
Siapa? Oh iya, boleh. Silakan. Menurut saya Pak, sebelum dia menceritakan tentang sejarahnya, dia mengingat-ingat kembali peristiwa yang pernah dialaminya, kemudian mencatatnya dan dikembangkan. Oke, berarti kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Kalau yang saya tangkap, yang pertama si Husna ini mengingat-ingat dulu ya. Diingat-ingat dulu masa kecilnya peristiwa-peristiwa yang lalu, bukan gitu ya? Lalu dicatat ya. Berarti tidak lisan ya. Berarti dicatat dulu ya. Dicatat dulu mana peristiwa-peristiwa itu, kemudian dikembangkan, disusun menjadi sebuah cerita. Jadilah sebuah cerita sejarah pribadi. Bapak minta melalui kelompok kalian, coba analisis dulu ini. Jangan dulu kepada diri kalian ya, tetapi kepada video ini dulu. Tadi coba kita dengarkan dengan saksama. Coba kalian tuliskan dulu kira-kira garis-garis besar itu apa? Kerangkanya seperti apa? Peristiwa masa kecilnya sama dengan peristiwa masa anak-anak lainnya. Lanjut pada peristiwa masa taman kanak-kanak. Pada 2010, dia merupakan anak yang sangat aktif dan cerdas. Dia juga mengikuti event tanya jawab. Bahkan dia juga suka menari sehingga dia mempersembahkan tariannya pada saat perpisahan TK. Masuk pada peristiwa masa SD. Oke, baik, terima kasih Mentan. Berikan tepuk tangan untuk orang tua kita. Oke. Nah, begitulah ya. Dari adanya dulu kerangkanya baru dibuat cerita. Sekarang buat kerangka cerita sejarah pribadi kalian ya. Buat kerangkanya dulu, baru nanti susun menjadi sebuah cerita sejarah pribadi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Sebelum kalian menuliskan, saya akan kasih satu penguatan sebagai materi untuk menambah pengetahuan kalian atau kemampuan kalian dalam menuliskan teks cerita sejarah pribadi. Silakan dengarkan dulu video pembelajaran ini. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa pada cerita sejarah. Urutan ini membantu kalian memahami cerita sejarah pribadi yang terjadi. Oke, jadi begitu caranya ya. Jadi ikuti langkah-langkah tadi. Sekarang kita tinggal praktekkan. Silakan kalian tuliskan cerita sejarah pribadi kalian. Mulai dari sekarang saya berikan waktu 30 menit cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan. Oke, sudah siap kerangkanya? Sekarang kalau sudah siap kerangkanya, kalian akan kembangkan ya. Kalian bercerita seperti biasa, tapi kalian tuliskan ya. Ceritakan semuanya berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat itu. Sekarang, lanjut. Oke, baik. Biar kita apa dulu ya? Kasih cek dulu lah ya. Kita kasih cek boleh? Baik, kita mainkan gamenya. Konsentrasi. Sekarang lanjutkan 5 menit lagi ya. Kembali fokus pada cerita kamu. Baik, anak-anakku, sebelum kalian menceritakan, sekarang coba disunting dulu ya, diperhatikan dulu. Yang kamu tulis itu kira-kira sudah sempurna atau belum? Perhatikan tanda bacanya, unsur kebahasanya, apakah masih ada salah atau tidak. Silakan dilakukan penyuntikan ya. Diperbaiki langsung kalau masih ada ya salah. Oke, baik, gimana? Sudah siap semua? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan ya. Kita akan dengarkan beberapa temanmu nanti menceritakan atau membacakan cerita sejarah pribadinya. Saya lahir di Kedung Dalam pada tanggal 4 April 2006. Saya 5 bersaudara. Pada saat SD kelas 1, saya tidak mendapatkan prestasi, tapi puji Tuhan, saat kelas 2 sampai kelas 6, selalu mendapat prestasi juara 1, 2, dan 3. Pada tahun 2017 saya masuk SMP. Di situ saya mengikuti ekskul silat. Baik,
sudah kita dengarkan itulah kisah ya sejarah hidup si Angel berdasarkan garis besar yang sudah dibuat. Kira-kira apa tanggapan kalian? Baik, di sini kami mengomentari tentang teks cerita sejarah si Angel, di mana teks ceritanya tersebut sangat bagus. Kami sangat senang mendengar cerita tersebut. Namun di dalam teks cerita sejarah tersebut dia tidak mencantumkan tokoh latar di dalam teks cerita tersebut. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya tidak pernah meraih ranking, disebabkan saya tidak giat belajar. Pada akhirnya, saya pada tahun 2017, saya masuk sekolah menengah pertama atau SMP. Disinilah saya belajar dengan giat. Pada akhirnya, saya meraih juara 1 di kelas. Sampai kelas 2, saya tetap masuk di ranking yang pertama. Tiba pada saat kelas 3 SMP, saya dimasukkan di kelas 9A, di mana kelas ini khusus buat siswa yang pintar atau siswa yang unggul. Baik, menurut saya teks cerita sejarah pribadi dari teman kami Linda sudah lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi begitulah cara kita menceritakan kembali sejarah pribadi kita, kan gitu ya? Jadi saya anggap kalian sudah mampu menceritakan sejarah pribadi kalian. Maka kalian bisa menuliskan ya, menulis teks cerita sejarah pribadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Baik, hari ini kita belajar menyusun teks cerita sejarah pribadi. Sebelum kita menyusun teks sejarah pribadi kita, seharusnya kita membuat kerangka dulu untuk memudahkan dan mengembangkan cerita sejarah pribadi kita. Sekian dari saya. Oke ya, kasih tepuk tangan untuk. Iya, hari ini kita belajar tentang menulis cerita sejarah pribadi. Kita tulis, kita siapkan dulu ya. Apa yang disiapkan? Kerangka. Apa yang menjadi kerangka cerita? Mulai dari masa kecil sampai kita sekarang ini ya. Ada yang masih bingung? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Oke ya. Nah, sebagai tugas akhir, itu kan sudah kamu buat teks cerita sejarah pribadi kamu. Bapak minta supaya teks itu dikirimkan di Classroom. Oke, yang terakhir untuk mengevaluasi kemampuan kalian terhadap seluruh materi tentang teks cerita sejarah. Di Classroom juga sudah saya buat ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan, itu sebagai ukuran nanti bagi Bapak untuk mengetahui kemampuan kalian dari awal sampai akhir tentang pembelajaran teks cerita sejarah. Untuk menutup pembelajaran kita ini, tadi kita sudah awal dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, demikian juga kita Bapak harap kalian tetap semangat ya. Iya. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang teks editorial. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi.